Pulang, mobil mati. Terus tuh? Posisi lagi hujan. Jadi mobil mati itu sendirian. Jadi nggak udah banyak nggak banyak mobil gitu kan. Karena Jalanan sepi ya. jalanan sepi karena memang bukan pemukiman bukan. Akhirnya tapi turun ke aspal. Mobil di starter nggak hidup. Terus mau turun mau benerin gitu. Mau benerin hujan, jadi tunggu di mobil. Nah, paman yang satunya kerasa mobil itu kayak yang dorong. Dorong gitu. Ngomong sama paman saya yang satu yang drivernya. Mobil kayak yang dorong gitu. Pas supirnya juga ngerasa, ya kok jalan sendiri gitu. Ya udah, mobil jalan sendiri, langsung masuk gigi jalan. Bisa gitu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman malam, ketemu lagi di channel Misteri Malam bersama gua Guntur sama Aang tentunya. Di malam ini kita bakal ya ngobrol-ngobrol santai aja lah sambil ngopi gitu. Kebetulan kita banyak kebetulannya yang ya. Gak sih, emang sengaja Aang lagi main aja ke sini gitu ya, sekalian aja kita bikin konten. Nah, di malam kali ini kita mau nyeritain seseorang yang sudah dianggap wali yang sekarang ini berada di Wonosobo, Dieng ya. Dan dulunya pernah ada di sini di Cilamaya Karawang ini. Dan kita malam ini akan dengerin cerita dari Aang yang pernah berinteraksi langsung, pernah ya? Bahkan keluarganya juga sering ke sana gitu ya. Sering ke sana juga. Nah, tapi sebelum kita dengerin ceritanya, ada baiknya lu subscribe dulu channel Misteri Malam 2021. Follow juga sosial medianya. Terus subscribe juga channel Guntur Subagja sama channel Stralak Srilik punyaan gitu ya. Dan buat lu yang gak punya cerita tapi nggak bisa datang gitu, nggak bisa jadi narasumber, lu kirim aja ceritanya ke email di bawah gitu. Udah ada email khusus ya, gue lupa nama emailnya, pokoknya di deskripsi lah. malammisteri803@gmail.com kalau nggak salah. Oke, yaudah kita mulai aja ceritanya. Oke Ang, jadi gimana Ang ceritanya? Nah, kita mau ngobrol santai aja ya. Ngobrol santai. Jadi sekarang beliau itu ada di Wonosobo. Namanya Ahmad Panani. Tapi dulu waktu saya kecil, konon katanya pernah di sini. Di sini disebutnya Mama Jenggi. Di sini. Mama itu sebutan sebagai ayah ya, Ang ya. Mama itu ayah kalau nggak salah artinya. Kalau mama itu biasanya sebutan untuk orang yang udah sepuh. Oh. Iya. Kalau Sunda kalau nggak salah mama itu ayah. Kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah misalnya. Oke, lanjut Ang. Jadi dulu itu kita kan punya ini ya, narasumber juga, punya temen namanya Jaki kan. Iya. Pasti tahu lah. Nah, kalau belum tahu Jaki, banyak konten dia gitu. Sebelumnya ada di Misteri Malam banyak lah yang Om Jaki jadi narasumber gitu. Ahmad Panani itu dulu tinggalnya di sekitaran rumahnya Jaki. Dulu pernah tinggal di situ. Saya juga pernah tanya-tanya ke Om Jaki, Cek, sebenarnya awal datangnya itu kapan sih gitu kan ya.
kata Menjaki itu pernah nanya ke orang-orang yang sepurang sekitaran sini itu sekitaran tahun 60-an. Mungkin tahunnya sih nggak tepat, cuman orang-orang yang sepuh itu ingetnya waktu itu pernah nggak lama beliau Ahmad Panani datang itu kejadian G30 SPKI. Ya, sekitar 65-an kan ya. Kalau segituan. misalkan ya sekitar tahun 60-an, pokoknya 60, 61, 62, 63, 64 lah gitu. Tahun segituan ya. Tahun sekitaran ya tahun segituan. Karena orang-orang sepuh yang pernah ngalamin itu kebanyakan udah nggak ada gitu. Kebanyakan nggak ada. Mungkin yang ditanya-tanya juga dulunya mungkin masih muda atau masih anak-anak gitu. Dan sekarang udah tua ya. Iya, sekarang udah tuanya, mungkin ingat-ingat lupa gitu. Katanya sih pernah nggak cuma di Cilamaya ya, enggak di sini gitu, pernah di sekitaran Cilamaya lah gitu, pernah singgah ke sana kemarin. Tapi beliau ini apa namanya, tenar kalau orangnya ya, terkenal lah ya. Iya terkenal lah kalau ini mah, kalau artis mah gitu kita ini banyak yang kenal. Iya, waktu tinggal di sini gitu kan, waktu tinggal di sini. Karena mungkin pada tahunya itu karena hal-hal yang di luar nalar ya, gitu ya. Banyak kejadian-kejadian yang apa ya, yang istimewa gitu, yang istimewa lah. Nah, salah satu, mungkin bukan salah satu, banyak mungkin ya. Oke, kita sebut aja kejadian-kejadian di luar logika lah. Iya. Jadi begini, waktu dulu kan pernah singgah di sini ya, pernah di Jaki, terus kemudian pindah katanya di dekat rumah kakek. Jadi memang tanah punya paman, tapi sampingnya itu rumah kakek. Pernah tinggal di situ. Jadi istilahnya sekarang tuh orang pada tahu, silaturahim ke Wonosobo, ke Ahmad Panani itu dulu karena memang udah tahu gitu, orang-orang sini tuh tahu pernah tinggal di sini gitu kan. Nah, kok orang-orang sini bisa tahu gitu ceritanya, awal ceritanya itu ada tante Bibi gitu ya. Bibi mimpi itu ketemu kakaknya Bibi, jadi ibu saya gitu kan. Ibu kan udah almarhum, mimpi katanya bilang kalau istilahnya apa ya, intinya suruh ziarah ke Wonosobo. Jadi ditunjukin kubur makamnya di sini dekat ini, jadi lokasi jelas tepat lah ya. Lokasinya tepat, jelas gitu, bukan jelas, lokasi yang jelas. Di dalam mimpi ini. Terus cerita ke saudara itu, cerita bahwa pernah mimpi kayak gini. Akhirnya ya udah, apa salahnya kalau kita ziarah gitu kan. Akhirnya siapa sih di sana sebenarnya kan gitu kan. Penasaran, suruh ziarah ke sana dalam mimpi. Akhirnya penasaran, berangkatlah ke sana, ke Wonosobo. Di perjalanan waktu pas sebelum alas roban itu istirahat nih kita nih. Karena berangkatnya malam, sampai alas roban tuh pagi istirahat, ngopi gitu kan. Nah, yang jadi driver itu paman. Nah, paman saya tuh keluar karena nggak kebagian tempat ngopi, tempat makan gitu kan. Akhirnya dia tengok cari tempat gitu. Nah, pas di deket pisan masuk hutan ada gubuk itu, bangunan gubuk. Ada orang di situ, rambutnya panjang, disangka paman saya itu perempuan. Jadi jalan ke sana, istilahnya mau tanya-tanya gitu kan ya. Ternyata laki-laki. Jadi laki-laki pakaiannya kayak pakaian petani gitu, pangsi ya. Kalau orang kita ini kan pangsi, kita petani, pakai caping, rambutnya panjang, putih. Nanya, ya apa namanya? Nanya kalau di sana itu tempat ziarah itu di mana aja gitu
gitu kan. Daerah Wonosobo. Wonosobo. Nah setelah nanya ke itu, jawabnya apa sama gitu ya, jawabannya tuh mirip sama mimpi gitu. Kalau di atas gunung katanya ada makam Syekh Selomanik gitu kan, Selomanik. Jadi tepat yang ditunjukin orang tua itu sama yang mimpi itu tepat, sebelah sini ini lokasinya sama. Iya, lokasinya persis kayak yang di mimpi gitu ya. Tapi orang itu bilang, nah kalau sudah ziarah ke makam Selomanik, turun ke bawah, jangan lupa mampir di situ ada namanya Ahmad Panani gitu. Ahmad Panani. Nah, paman kaget. Soalnya waktu Ahmad Panani ada di sini, paman ngalamin waktu memang masih kecil. Kadang-kadang suka minta duit katanya sama itu Ahmad Panani gitu. Suka dikasih duit buat sekolah gitu kan. Tapi pas di situ pun ya paman ini belum ngeh lah itu Ahmad Panani yang sama atau enggak gitu ya. Nah makanya setelah bilang Ahmad Panani, kaget juga ya, Ahmad Panani kayaknya Ahmad Panani yang pernah dulu tinggal di sana bukan gitu kan ya. Iya. Nah, akhirnya setelah itu jadi ternyata orang tua ini bukan orang situ. Jadi beliau pun orang tua ini memang apa ya, lagi musafir ya. Dia itu dari Banten. Dari Banten katanya, pas nanya dari Kerawang, oh saya juga pernah waktu kesini tuh mampir di Sekuro. Iya gitu. Ternyata dia juga musafir gitu kan, perjalannya mau ke sana sama gitu. Iya. Nah setelah tanya-tanya gitu, jadi di mobil tuh kumpul, diceritain di sana tuh makamnya Syekh Selomanik. Terus dibilangin kalau turun tuh nanti suruh mampir ke Ahmad Panani. Ya keluarga kan kaget, Ahmad Panani tuh kan Muhammad Jenggi katanya kan. Iya. Muhammad Jenggi namanya Ahmad Panani. Jadi tambah penasaran nih. Akhirnya berangkatlah ke sana, tapi ke Selomanik dulu. Karena emang tujuannya ke situ ya. Tujuannya ke situ. Jadi di sana tawasulan gitu. Turun akhirnya nanya-nanya, ketemulah Ahmad Panani gitu. Ketemu Ahmad Panani karena yang datang itu waktu istilahnya waktunya udah lama ya. Jadi lupa ingat gitu. Ini bukan sih orangnya gitu. Nah, setelah ketemu Ahmad Panani pulang, bilang ke bapak saya bahwa di sana ada Ahmad Panani. Ahmad Panani itu Muhammad Jenggi bukan gitu kan. Memang Ahmad Panani Muhammad Jenggi itu namanya Ahmad Panani. Akhirnya bapak saya juga penasaran ke orang yang memang dulu pernah kenal sama keluarganya gitu. Yang kenal sama keluarganya Ahmad Panani. Ngobrol, akhirnya berangkat lagi. Iya, tapi mampir ke keluarganya Ahmad Panani, bawa keluarganya. Itu bukan Ahmad Panani gitu kan. Nah, kenapa orang-orang pada heran Ahmad Panani dengan Ahmad Panani? Karena di sini tuh Ahmad Panani taunya udah almarhum. Iya, karena udah lama juga. Bahkan konon katanya orang-orang sini juga waktu Ahmad Panani meninggal banyak yang takziah. Waktu pergi mungkin, maksudnya bukan meninggal ya? Ya maksudnya dengar cerita bahwa Ahmad Panani meninggal. Oh, udah sempet ada berita meninggal. Itu ada beberapa orang yang memang takziah ke sana, ke keluarganya, ke mana Indramayu apa ya? Indramayu. Itu makanya katanya udah meninggal, kok ada di sana gitu. Makanya ya istilahnya heran. Akhirnya yang diajak bapak saya itu ke keluarganya bahwa Ahmad Panani itu ada di Wonosobo. Jadi berangkatlah ke Wonosobo gitu. Bapak saya, keluarganya Ahmad Panani sama orang temennya bapak gitu ya, yang udah kenal gitu. Yang udah hafal ciri-cirinya lah ya. Kenal ke keluarganya maksudnya. Ke keluarganya. Kan keluarganya supaya mastiin itu bukan gitu kan. Gitu. Akhirnya ke sana, menurut keluarganya sih memang beliau gitu Ahmad Panani. Nah,
setelah itu tuh geger ya. Jadi di sini tuh khususnya di sini gitu kita cerita di sini ya. Kita cerita di sini. Kalau mungkin di sana udah pada tahu ya. Akhirnya Mama Jenggi masih hidup, Mama Jenggi masih ada gitu. Nah sekarang tuh memang banyak orang yang silaturahim ke sana. Banyak gitu, penasaran udah ya, bukan penasaran Kak. Satu penasaran mungkin ya, kedua memang Ahmad Panani dicari karena karomahnya gitu kan. Karena karomah dicari, pada pengen silaturahim lah ke sana. Nah, ada cerita-cerita yang kita sebutkan tadi di luar nalar gitu ya. Jadi pernah ya, si Dripper ini paman kesana tuh udah 3 kali nganterin, karena lokasinya nggak tahu yang orang situ kan, jadi ikut minta diantar ke paman saya. Udah 3 kali nih. Nah yang keempatnya memang nggak ke sana, cuman main ke Wonosobo. Main ke Wonosobo bukan maksud ke Ahmad Panani. Main ke Wonosobo nganterin orang. Nah si orang ini nanya, katanya di Wonosobo ada orang sakti, bilangnya begitu, orang sakti yang dulu pernah di Cilamaya. Nah paman saya jawab, iya ada, tahu nggak gitu kan. Orang ininya nanya, tahu nggak? Oh ya kecil, kesana sama saya udah 3 kali. Sombong lah ya. Iya. Ya udah kalau tahu mah anterin saya kesana, pengen tahu gitu, pengen silaturahim. Sampai kesana dianterin, nggak ketemu. Padahal 3 kali udah kesana. Udah sering ya? Ya termasuknya sering lah kalau 3 kali. Jadi istilahnya hafal lah, kalau seorang driver sekali aja biasanya hafal jalannya. Nggak ketemu, nanya sama orang, nanya Ahmad Panani wilayah ini gitu, nanya, kata orangnya iya lurus aja jalannya, jalan ini bener, katanya lurus aja nanti ketemu pasar ini. Tapi si paman ini perasaan bukan gitu, perasaan bukan ini jalannya, jadi maksa ngikutin hati, muter lagi nggak ketemu, nanya lagi iya ini jalannya bener gitu. Muter lagi situ, penasaran, jalannya ditunjukin orang diikutin gitu, nggak ketemu, nanya lagi iya bener ini jalannya, nggak ketemu lagi sampai pulangnya ke rumah nggak ketemu sama sekali. Nah, itu jadi ya kalau dibilang sih apa ya, karena kesombongan ya. Iya karena kesombongan gitu ya. Iya akhirnya nggak ketemu. Itu ya sesuatu yang kata gue sih sesuatu yang di luar nalar ya. Udah 3 kali ke sana istilahnya. Iya ya. Kalau ke Wonosobo sering, cuman ke tempatnya Ahmad Panani itu 3 kali. Artinya kalau saya pribadi, saya bukan driver, sekali 2 kali hafal lah udah lah. Apalagi dia itu driver 3 kali lagi, tempatnya nggak ketemu. Jadi di luar nalar gitu. Nggak mungkin kalau misalkan nggak ketemu gitu. Padahal memang jalannya benar, itu ditunjukin orang juga itu jalannya, tapi nggak ketemu ya. Ketemu. Nah terus ada lagi nggak? Ada lagi pas sampai sana ada masih keluarga sih ya, masih keluarga sepupu. Jadi nggak tahu kalau tempatnya Ahmad Panani itu istilahnya kalau kita lihat kan kotor gitu ya. Kalau secara fisik kotor, banyak kotoran. Akhirnya aromanya kan bau. Nah, sepupu saya ini bilang, ngapain sih kesini bau? Suruh masuk nggak mau bau. Gitu. Udah kayak gitu pulang. Sampai di sekitaran Indramayu istirahat di masjid sholat. Di masjid itu keadaan masjid memang enggak seramai waktu mungkin mudik ya, ramai ya. Ini memang enggak. Jadi masjid itu memang sepi. Ya sepi sih enggak, cuman kan masjid pinggir jalan biasanya banyak orang-orang yang mampir sholat apa kan, ada gitu, ada orang. Cuman kan posisinya itu satu keluarga ngumpul gitu. Pas pulang HP-nya hilang 2, iPhone. Dompetnya hilang. Duitnya hilang semua. Di situ.
secara logika kayaknya kalau ngambil jauh kemungkinan ada orang ngambil, soalnya kita ngumpul satu keluarga, tiduran apa di situ. Memang ada orang lain, tapi kemungkinannya kecil buat ngambil. Karena emang dikelilingin keluarga semua. Iya, tidur. Walaupun tiduran kan nggak tidur gitu, tiduran terus ada yang sholat tiduran, tapi hilang semua dompetnya. Istilahnya udah saling jaga lah ya. Iya, hilang semua duitnya, ya termasuk dompetnya, dalamnya ATM segala macam, identitas, HP-nya iPhone hilang 2, gara-gara gitu. Bau ngapain di sini? Ya hina lah jatuhnya ya. Iya, hina bukan. Kurang ya, lebih karena sih. Apa ya, tidak menghargai lah ya. Oh iya, jatuhnya Nggak menghargai gitu ya. Iya, iya. Kalau kita menghargai, misalkan bau apa, jangan disebut aja ya, istilahnya jangan disebut lah. Kalau mau bau ya udah bau, rasain aja Cukup sendiri, rasain sendiri ya. gitu kan ya. Jangan sampai keluar kata-kata kotor lah ya. Kejadian itu gua anggap sih ya nggak masuk akalnya, karena kita itu satu keluarga, kena dompet bisa hilang, barang hilang gitu. Ya bisa aja ngambil, tapi kemungkinannya kecil buat orang ngambil gitu. Karena emang dikelilingin keluarga semua. Iya, gitu. Nah, terus ada lagi Nyang ceritanya. Banyak nih kayaknya nih, kalau di Banyak. sering kesana pasti sering nemuin ya. Jadi kejadian ini bisa cerita keluarga sendiri ya. Gua cerita keluarga sendiri, bukan orang lain. Gak usah jauh-jauh lah ya. Iya, bukan orang lain. Jadi ada juga anak kecil tuh ya gitu, sampai sana tuh nggak mau, bau ini banyak kotoran gitu, yang tai gitu ya, kotoran. Pulang sakit perutnya, mual sampai bawa ke rumah sakit. Jadi artinya apa ya? Artinya mungkin sosok yang dianggap wali ini, Abah Ahmad Madani ini mungkin nggak marah, tapi kan beliau ini kekasih Allah ya. Allah mungkin bisa aja marah, kasih pelajaran buat kita. Jangan sombong, jangan ngomong sembarangan kan gitu, hargai orang lain, mungkin kan kayak gitu ya, buat pelajarannya gitu kan. Kok anak kecil bisa? Ya buat pelajaran buat orang tuanya, jangan kayak gitu, nah gitu kan, Diajarin lah ya. iya. Terus masih pasti banyak, apalagi tuh? Nah, ini yang kejadian di Wonosobo gitu ya. Jadi paman nganterin lagi kan, tapi ya keluarga gitu kan, Iya. keluarga. Tapi mobilnya bukan mobil sendiri, padahal punya mobil gitu kan. Paman punya mobil, tapi pakai mobil orang. Mobil rental. Iya, mobil rental. Mobil rental keluarga juga gitu kan. Jadi paman saya yang jadi driver, yang satu lagi memang paman lagi gitu kan, ke abang adik gitu, abang adik. Tapi ya salah satunya punya kendaraan. Tapi kayak katanya sih sayang kalau kendaraan sendiri naik nanjak gitu kan ya, jadi mendingan ngerental gitu kan. Ya. Jadi ngerental. Kata yang punya mobil ini akinya udah soak gitu kan. Akinya udah soak, udah mau ganti gitu. Tapi masih bisa jalan gitu, masih bisa jalan. Ya udah nggak apa-apa kalau masih jalan mah. Jadi di rental lah. Berangkatlah Berangkat ke sana, setelah silaturahim pulang. Pulang di tengah jalan mati mobil. Pulang mobil mati. Kayak bukan hutan ya, apa ya? Memang kayak semacam hutan gitu ya, tapi enggak, istilahnya kalau hutan kan apa ya? Banyak. Iya. Tapi itu mah Tetawang lah. iya, totoang gitu ya. Di tol bukan? Bukan, masih di wilayah Jawa. Iya. Terus? Posisi lagi hujan. Jadi mobil mati itu sendirian. Jadi nggak udah nggak banyak mobil gitu kan. Karena Jalanan sepi ya. jalanan sepi, karena memang bukan pemukiman, bukan. Akhirnya nepi turun ke aspal. Mobil di starter nggak hidup. Terus mau turun, mau benerin gitu, mau benerin hujan, jadi tunggu di mobil. Nah, paman yang satunya kerasa mobil itu kayak dorong gitu. Ngomong sama paman saya yang satu yang driver. Mobil kayak dorong gitu. Pas supiran juga ngerasa, ya kok jalan sendiri gitu.
ya udah mobil jalan sendiri, langsung masuk gigi jalan. Bisa gitu ya? Ya mungkin ya termasuknya karomah mungkin ya, karomahnya. Jadi datang ke sana setelah ikhlas, silaturahmi ke sana ya. iya gitu kan. Ada kesulitan di jalan, Dibantuin ya. ya. Iya sih ya. Tapi ya aneh juga ya, padahal tapi bukan turunan ya jalannya ya. Bukan, jalan datar. Ya dari rumah juga udah dibilangin mobil ini akhirnya soak mau mati gitu. Tapi masih bisa jalan gitu sementara mah. Gitu. Jadi maksain pergi ke sana. Pas pulang ya kejadian itu disangkanya wah akinya nih gitu ya. Akinya nih mati nih. Jadi mau benerin, mau ganti aki, mau ngojek gitu beli aki, hujan posisinya nunggu di mobil gitu kan. Nunggu di mobil nggak berapa lama kayak mobil ada yang dorong jalan sendiri gitu. Kaget, wah mobil ada yang dorong gitu. Pas supirnya juga wah iya langsung masuk gigi jalan. Ada lagi yang pasti banyak lah ya, ada lagi pasti ini yang terus itu kan kisah perjalanan udah banyak banget ya. Yang di luar nalar ya. Ada nggak cerita lain maksudnya ya mungkin di waktu-waktu di sinilah, waktu masih di sini gitu? Ada ya, pernah. Jadi ini mah ceritanya Om Jaki ya. Ceritanya Om Jaki katanya dulu Ahmad Panani ini dulu pernah bikin sumur di lokasinya di tanahnya Jaki gitu kan. Jadi dulu ada orang nyari sumur dari muda. Gua ketemu padahal orang sini, orang sekitaran Cilamaya. Gua ketemu sampai sekarang punya anak 3. Baru ketemu sekarang. Terus ada lagi orang jauh ini mah, orang jauh nyari sumur juga, nyari sumur muter-muter, akhirnya dia kelelahan mampir musola. Di situ kan dulu pernah ada bengkel ya, dikontrak sama bengkel tanahnya itu, bukan bengkel, tukang las gitu, bengkel las. Nanya kalau sumurnya Bapak Ahmad Panani, Mama Jenggi gitu. Mama Jenggi di sini kan ada punya Mama Jenggi di mana? Lah itu Pak. Jadi dia istirahat tuh di depan sumur. Padahal dia udah muter-muter nggak ketemu, akhirnya lelah dia. Adanya di situ. Iya, mungkin dikasih petunjuk sama Uwa ya. Lelah istirahat di sini aja gitu. Berarti ini mah ceritanya sekarang lah ya. Sekarang. Jadi kalau dulu waktu apa ya, mau pergi gitu kan, mau pergi keliling lagi, istilahnya waktu enggak pergi dari sini. Pergi dari sini tuh ke tempat yang sekarang ya, ke tempat yang dekat rumah kakek. Jadi mampir dulu ke situ. Nah waktu itu posisi saya tuh masih kecil, sekitar tahun berapa gitu ya, pokoknya saya masih kecil. Saya punya penyakit tuh ke dokter, ke beberapa rumah sakit gede kecil, ke tabib bapak nggak sembuh gitu. Jadi dulu lumpuh, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak kan, cuman kepala aja kayak golek gitu. Akhirnya bapak saya nih sama ibu tuh ini ke Ahmad Panani ini, ke Mama Jenggi ini. Mama Jenggi bilang, Mak minta doa gitu kan, minta didoain, tolong doain anak saya supaya sembuh gitu. Akhirnya dikasih air sama Mama Jenggi, kasih air sama kasih uang logam, nggak tahu berapa rupiah gitu, uang logam. Diminumin saya. Besoknya alhamdulillah saya sehat gitu kan. Gua sehat, jadi tangan bisa gerak, bisa jalan. Nah setelah itu tuh saya sehat, Mama Jenggi ini nggak ada kabar, hilang ya, nggak ada kabar, nggak tahu kemana gitu, nggak ada kabar. Ya terus ada kabar lagi meninggal. Oh itu. Jadi
Jadi makanya pas ada kabar ada di Wonosobo tuh langsung heboh. Soalnya kabar waktu pergi dari sini tuh dikabarin Mbak hilang, Udah bahkan meninggal. ada beberapa orang yang takziah ke rumahnya gitu kan. Ya nggak tahu alam itu yang meninggalnya siapa, tapi beberapa orang itu takziah gitu kan. Iya. Makanya kontroversi di sini dulu waktu pertama ada Ahmad Panani nih di Wonosobo gitu. Udah meninggal gitu ya. Saya juga takziah ke sana gitu. Nah, ada kontroversi, tapi ternyata memang benar itu. Karena emang udah dicek langsung lah. Sama yang pernah ketemu gitu di sini, dulu pernah ini ketemu, jadi ke sana ternyata iya ini benar. Cuman katanya bedanya di sana lebih bersih gitu. Lebih bersih kulitnya. Mungkin dari cuaca mungkin ya. Iya, cuaca daerah gunung ya. Tapi berarti kalau dihitung umur ya udah lebih dari 100 kali ya enggak? Ya lebih, kayak katanya sih, kata yang pernah ngalamin dulu sama yang sekarang tuh ya kayak gitu-gitu aja. Nggak ada bedanya ya? Iya, nggak ada bedanya, cuman yang ngebedain itu kulit. Jadi di sana tuh lebih bersih. Jadi yang pernah ngalamin dulu di sini pernah sering ketemu gitu kan, terus sekarang ketemu lagi tuh kayak katanya sih segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Iya. Cuman yang ngebedain katanya kulit, dari sorot mata, dari muka apa, memang sama persis kayak gitu, memang dia gitu, beliau gitu ya, Ahmad Panani itu beliau, Mama Jenggi itu beliau gitu. Katanya di sana di Wonosobo, dulu tinggalnya nggak di situ. Pernah cerita dari orang sekitar, dulu tinggalnya di pinggir kali. Awalnya orang sekitar bilangnya di pinggir kali, nggak tahu kali di mana gitu ya, nggak tahu. Nah kalau kali itu banjir, katanya dia tuh nggak kena air, lihat tuh, jadi air seolah-olah minggir, ngindarin ya. Iya, kata orang sono gitu. Pernah kejadian kayak gitu. Jadi pernah kali itu banjir, jadi orang ngelihat tuh dia duduk aja di situ, tapi air minggir, yang ngindar, katanya begitu katanya. Wallahu alam ya. Makanya ya sekarang itu kan, makanya karena karoma itu tuh orang-orang ya menganggapnya wali gitu kan, Nah pernah kejadian juga di Saudi, katanya ada di internet, rame di internet. Jadi ada orang ketemu Ahmad Panani di masjid. Kalau ya istilahnya ketemu, kenalan, kalau mau main ke Wonosobo, namanya Ahmad Panani. Ternyata pas dia main nyari Ahmad Panani, itu orang itu. Bahkan ada yang sampai yang nemuin gitu ya, nemuin di sana di Mekah. Nemuin di Mekah, makanya rame bahwa beliau itu adalah wali gitu. Nah terus apalagi yang ini seru nih banyak banget cerita keajaibannya lah, kita sebut keajaiban aja lah ya. Iya, bisa lah ya. Soalnya kan saya suka kalau ada yang mau ke Mama Jenggi gitu kan, suka nanya, karena terutama nanya sama drivernya, soalnya drivernya kan paman gitu ya. Jadi suatu ketika si driver ini ke situ ngelihat jadi Mbak Ahmad Panani duduk gitu ya, di samping sebelah mana ya, sampingnya lah, sampingnya itu ada kotoran, banyak gitu. Pas dia si Pak Mas ini ngeliatnya kotoran, keluar, terus berapa waktu gitu masuk lagi, ternyata itu duit persis posisinya yang dia lihat itu kotoran. Tapi begitu keluar terus masuk lagi itu duit. Kenapa bisa gitu ya? Awal masuk kotoran, ngelihatnya kotoran, yang dia lihat itu kotoran, banyak kotoran. Tapi ya karena tahu kalau dia ngomong sembarangan akibatnya kayak gitu, dipendam aja, diam aja gitu kan. Sampai katanya kain sarungnya pernah nempel di kotoran itu. Pas keluar beberapa waktu gitu, keluar masuk lagi, ternyata yang dia lihat tadi kotoran itu duit. Pernah kayak gitu. Iya.
gitu ya. Ya itulah mungkin diartikan bahwa memang apa ya, duit itu dianggapnya udah kotoran lah gitu ya. Mungkin ya gitu ya. Dianggapnya udah kotoran itu. Jadi orang-orang semacam itu kan udah nggak ngelihat dunia gitu. Jadi istilahnya pelajaran buat kita, udah nggak usah istilahnya gitu ya. Kita kan perlu juga gitu kan, perlu mencari uang, perlu gitu, tapi kan mungkin jangan terlalu lah, jangan terlalu mengejar duniawi gitu kan, jangan terlalu mengejar. Mungkin pelajaran buat kita gitu, kalau yang gua ambil sih begitu ya, pelajaran buat kita jangan terlalu mengejar duniawi itu adalah kotoran gitu kan, mungkin gitu kan. Mungkin kayak gitu pelajaran kayak gitu. Iya, berarti ini mah bukan orang lain ya, keluarga sendiri yang ngalamin. Iya, makanya gue cerita tuh kan keluarga sendiri yang ngalamin gitu kan. Kalau orang lain mungkin lebih banyak lagi. Dan ya supaya istilahnya gue cerita ini istilahnya apa ya, jadi menambah wawasan kita supaya ya jangan apa ya, jangan memandang orang lain rendah, jangan sombong. Nanti pelajaran buat kita kan. Jadi istilahnya ambil yang baiknya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah ucap atau salah kisah gitu. Iya, salah kisah mungkin. Iya, ya mungkin juga kan para teman malam juga ada yang ya pasti udah ada beberapa dari kalian yang tahu gitu kan, dan pernah ngalamin juga gitu ya. Ya kita di sini nyeritain yang dialamin Aang sama keluarganya aja gitu kan. Pasti di luar itu pasti banyak banget ceritanya yang ya. Mungkin banyak. Mungkin pasti sih. Iya ya, jangan istilahnya jangan salah persepsi ya, jangan salah paham. Istilahnya mungkin perbedaan pendapat ya, pendapat wajar lah gitu. Ya, wajar. Cuman ya itulah yang dialami gitu. Cuma yang dialami itu kan menurut gue tuh itu pelajaran gitu. Yang hilang duitnya, yang nggak ketemu tempatnya, jalan, ketemu jalan kan itu diambil pelajaran bahwa jangan sombong, jangan ngomong sembarangan, apalagi yang jangan nilai orang dari luarnya gitu ya. Apalagi kita tahu orang-orang itu sudah menganggapnya wali kan kayak gitu. Betul. Memang walinya mungkin nggak marah, nggak apa, tapi kan mungkin Allahnya yang marah, nggak terima. Nggak terima bahwa hambanya yang dimuliakan itu dihina atau gitu. Nah, mungkin segini aja dulu kali Yang ya. Mungkin nanti kalau ada cerita terkait Panani, tapi mungkin pasti banyak banget ceritanya. Nggak mungkin kita sebutin semua karena emang perkara durasi gitu kan ya. Kalau ada Jaki mah mungkin ceritanya lebih. Iya. Soalnya Om Jaki itu dia apalagi kan pernah tinggal di tanah milik keluarga lah ya. Keluarga pernah tinggal di sana. Iya. Ada sumurnya juga. Nah, sumur-sumur itu menarik juga kalau diceritain sebenarnya ya. Jadi apa ya? Kadang-kadang orang ngelihat sumur itu kering. Tapi kalau ada orang lain ngelihat itu ada airnya. Ada airnya tapi keruh. Tapi ada juga yang ngambilnya bening. Berarti macam orang beda orang beda yang dilihat. Iya. Beda orang beda yang. Ya, itu jadi suatu keanehan sih buat kita ya. Ya kalau buat mata awam sih kalau kita aneh gitu kan. Iya sih ya. Kalau misalnya beda orang ya entah apa yang mendasarinya, cuman yang sering terjadi kayak gitu ya, beda orang beda lagi yang dilihatnya gitu. Pernah ada orang mau ngambil air, dilihat nggak ada airnya. Pas dia pergi, ada yang ngambil lagi air, dapat airnya. Dia nanya dari mana ngambil air, kan kering, ada nih gitu. Iya. nggak tahu dari hatinya, nggak tahu dari apanya, tapi memang kayak gitu ternyata. Ya, yang lebih tahu kan yang di atas sama dirinya sendiri lah ya. Itu pasti kalau ada Om Jaki ya, kalau diceritain banyak juga kisah-kisahnya gitu ya. Cuman lagi berhalangan hadir aja gitu kan ya. Berhalangan hadir, tambah-tambah kita butuh konten. Kalau nunggu Om Jaki itu kayak lagi ada kesibukan lah ya, karena emang
ya lagi sibuk aja lah. Ya udah dulu kali yang ya. Ya cuman ya kayak gini istilahnya, sekali lagi Oh, iya. kami mohon maaf gitu kalau sebelum ada salah kata, ada Ya. salah cerita, ada salah persepsi gitu kan ya. Soalnya ini kan berkaitan dengan nama besar lah. Iya. Pak Ahmad Panani kan di Dieng juga namanya bukan sembarangan. Iya. Ya. Udah gede juga pastinya. Cuman kita gua tuh cerita menurut yang terjadi gitu ya. Ya, menurut pengalaman dan keluarganya gitu. Kalau emang dirasa ada yang salah dari kata-kata atau segi cerita, ya mohon maaf kita ya, Ang, ya. Terus kalau misalnya kalian ada yang pernah ngalamin juga, ya cerita aja di kolom komentar. Nanti kita baca-bacain, kita diskusi ya. Atau mau cerita juga nggak apa-apa, kita kirim aja ceritanya ke kita. Kalau menurut kita menarik, nanti kita ceritain lagi gitu. Ya udah, kita sudahi dulu konten malam ini karena seperti biasa kita kalau syuting dekati subuh. Padahal besoknya kerja. Karena kebut konten, Lur. Karena kita sedang mengejar target gitu. Semoga kedepannya kita dapat narasumber supaya kita dapat konten baru lagi, dapat cerita baru lagi, dan berbagi kisah lagi. Soalnya konten ini saya juga konten pribadi, dia punya konten pribadi, jadi ada muter Terus. Soalnya kita masing-masing punya channel, gue punya channel, Ang punya channel. Kita nge-handle channel YouTube masing-masing, tapi kita tetap nyempetin buat misteri malam, buat teman malam semuanya gitu ya. Oke, segini aja konten kita kali ini. Gua Guntur, saya Ang, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar malam sendirian. Bye.